serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Renungan firman Tuhan hari ini dari GMI Ebenezer bertema tentang petunjuk Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami mau mendengar suara-Mu, Engkau yang menunjukkan jalan kami, supaya kami tidak tersesat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari, 2 Samuel 2 ayat 1b berkata demikian. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika ada masalah-masalah dalam sebuah kerajaan, biasanya rakyat akan datang meminta petunjuk kepada sang raja. Lalu sang rakyat mereka percaya bahwa raja adalah orang yang paling berhikmat di negeri itu. Lalu rakyat biasanya menerima apa yang menjadi keputusan atau keputusan yang dikeluarkan oleh raja. Jadi banyak rakyat ketika ada masalah dalam negeri mereka datang kepada raja. Lalu bagaimana ketika raja memiliki masalah? Biasanya raja panggil penasehat, orang-orang berhikmat, ahli-ahli hukum, ahli-ahli sejarah, orang-orang pintar di negeri itu untuk mempertimbangkan persoalan-persoalan yang terjadi, lalu bagaimana mengambil keputusan atas persoalan-persoalan tersebut. Bapak Ibu serta saudara-saudari, banyak raja yang memanggil penasehat, memanggil orang pintar, lalu memanggil orang-orang berhikmat untuk meminta pendapat apa yang menjadi jalan keluar atas masalah tersebut. Di Israel banyak raja-raja yang mendengar keputusan atau pendapat para penasehat. Berbeda dengan Daud. Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Memang Daud mendengar kata penasehat, masukan dari ahli hukum, masukan dari orang-orang pintar, ahli sejarah dalam setiap persoalan. Tapi Daud mengutamakan Tuhan. Daud selalu meminta petunjuk Tuhan. Setiap persoalan di tengah-tengah keluarga, persoalan di tengah-tengah kerajaannya, dia mau berperang atau tidak mau berperang, dia menunggu petunjuk Tuhan. Ketika 3 tahun kelaparan terjadi di Israel, Daud minta petunjuk Tuhan, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya kerjakan, dan bagaimana saya bisa menghadapi situasi dan keadaan ini. Ini hebatnya Daud. Dia selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu serta saudara-saudari? Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, kita datang kepada siapa? Banyak orang ketika persoalan datang, mereka mencari tempat bagaimana bisa mengeluarkan unek-unek pergumulan persoalan dalam hidupnya. Ada satu kisah seorang anak laki-laki, dia sudah pemuda, dia sudah kerja mantap, tapi akibat COVID-19 dia di PHK. Lalu karena dia di PHK dengan rutinitas yang biasa kerja, dia tidak kerja. Galaulah jiwanya, galaulah hatinya. Dia bingung mau ngerjain apa, stay at home di rumah, gak ada kerjaan, gak ada juga pemasukan. Lalu dia main keluar, ketemu teman-teman. Teman-temannya bilang, sudahlah bukan kamu aja yang di PHK. Saya juga di PHK, tapi saya tenang-tenang aja. Sudahlah, ada yang bilang juga, kamu kan masih muda, gak ada tanggung jawabmu, gak ada istrimu, gak ada anakmu, biasa aja di PHK. Lalu ada yang bilang, sudahlah nikmati aja masa mudamu. Mungkin hari berganti hari, omongan itu, nasihat itu dia dengar, iyalah. Akhirnya dia jadi orang yang, ya kalau pagi dia tidur sampai siang sampai sore, malam dia cari teman.
untuk meluapkan rasa galaunya. Awalnya hanya bercerita, lalu yang kedua kumpul dengan kawan hanya bernyanyi, lalu selanjutnya minum tua 1 gelas, lalu selanjutnya ada yang nawarin narkoba. Lalu anak muda ini jadi orang yang putus asa. Rasul Paulus katakan benar, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, setiap orang punya persoalan, setiap orang punya masalah. Masalah yang kita hadapi, mintalah petunjuk Tuhan. Kalau toh kita ada pergumulan yang tidak bisa kita tahan dalam diri kita tidak sanggup menghadapinya karena pikiran kita jenuh. Datanglah ke orang-orang yang lebih dewasa rohaninya. Lihatlah apakah orang itu rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin beribadah, imannya bertumbuh atau tidak. Tapi kalau kita datang kepada sembarangan orang, kita terima nasihat orang, maka kita akan tersesat. Firman Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Mari kita belajar seperti Daud. Selalu bertanya kepada Tuhan. Meskipun banyak penasehat, Kristuslah penasehat yang ajaib atas hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus.